Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan iya, kalau kemarin kita udah ngebahas Nubia Focus 2 5G ya. Sekarang di tangan gue ada handphone baru lagi dari Nubia. Ini adalah Nubia A56. Di video kali ini gue pengen unboxing, pengen cari tahu isi dalam paket penjualannya kayak gimana, dan cari tahu juga detail spesifikasi dari handphone yang satu ini. So buat lo yang penasaran sama Nubia A56, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini bentukan box dari Nubia A56 ya. Gue hampir salah menyebutkan merek ya, tapi yang jelas ini namanya adalah Nubia A56. Di bagian depan boxnya seperti ini, warna boxnya warna merah dengan ada gambar dari si handphonenya itu sendiri ya. Di bagian depan sini ada Nubia A56, ada AI juga di sana, ada keterangan untuk layarnya dia ada di 6,75 inci dengan refresh rate ada di 90 Hz, baterainya 5000 mAh, dan dia untuk kameranya ada di 13 megapiksel. AI kamera, ada gambar dari handphonenya, dan juga di sini ada keterangan 128 GB ROM dan juga RAM-nya ada di 12 GB. Tapi seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk RAM-nya dia 4/8. Artinya yang pure RAM-nya itu ada di 4 GB aja. Dan juga di sini ada keterangan 50 bulan smooth performance, yang artinya handphone ini bakal aman dan nyaman-nyaman aja secara software kalau misalkan kita pakai untuk 50 bulan ke depan. Tapi kalau menurut gua itu tetap adalah suatu hal yang goib karena cuman waktu aja yang bisa membuktikannya. Dan di bagian sebelah sini ada keterangan face and fingerprint unlock dan juga ada keterangan DTS. Lu tau gak sih teman-teman DTS itu apa? DTS itu Dimas Trisampurno, teman-teman. Oke, kayak gitu. Di bagian sisi sebelah kanan boxnya ada keterangan Nubia A56, di bagian kirinya Nubia A56, di bagian atasnya di sini dia ada keterangan untuk nomor emailnya dan juga untuk warnanya adalah Celestial Black. Jujur gue nggak tahu dia punya berapa pilihan warna, bahkan pada saat gue bikin video ini gue juga nggak tahu harga dari handphone ini berapa. Di bagian bawahnya di sini ada tulisan A56 yang besar banget, teman-teman. Sedangkan di bagian belakang boxnya di sini ada beberapa nilai jual utamanya. Seperti tadi, layarnya 6,75 inci HD Plus aja, water drop notch dengan refresh rate ada di 90 Hz. Networknya masih pakai 4G aja, teman-teman. Platformnya dia menggunakan Uni SoC T7200 octa-core dengan clock speed maksimalnya ada di 1,6 GHz. Dan fiturnya dia ada Wi-Fi, ada GPS, ada Bluetooth 5 juga, ada accelerometer, proximity sensor, dan yang lain sebagainya. Kamera belakangnya ada di 13 megapiksel AI triple kamera depannya ada di 8 megapiksel fix focus, baterainya 5000 mAh dengan charger ada di 10 watt, dan OS-nya dia menggunakan Android V, serta di sini ada beberapa nilai jual utama dari handphonenya. Dan yuk langsung kita buka aja. Ini sebenarnya handphonenya belum gua buka dan dia ada segel plastiknya, tapi karena mantul-mantul di kamera akhirnya gue lepas aja plastiknya. Dan ya, seperti ini bagian dalam dari si handphonenya. Kita taruh dulu ya, kita lihat dulu di sini paket penjualannya kita bakal dapat apa aja kalau kita beli Nubia A56 yang satu ini. Oke, yang pertama kita bakal dapat SIM tray ejector yang bentuknya tidak seperti obat nyamuk bakar nih, teman-teman. Kali ini bentuknya cukup normal. Terus juga kita di sini dapat buku panduan penggunaan dan juga ada kartu garansi, serta di bagian dalamnya juga pun di sini kita bakal dapat satu buah soft case ataupun juga jelly case yang bening seperti ini, teman-teman. Oke. Soft case, jelly case bening kayak gini. Terus juga di sini kita dapat kabel data USB Type A itu USB Type C ya. Kalau yang kemarin Nubia Focus 2 5G itu USB Type C to USB Type C. Yang ini dia USB Type A to USB Type C yang kalau kita buka di sini, oke, ini ukurannya hampir mirip sama yang kemarin ya. Dia tidak terlalu panjang, kurang lebih ada di sekitaran 80 atau 90 cm aja. Dan kita bakal dapat kepala charger dengan output maksimal dia ada di cuman 10 watt aja dengan kapasitas baterai ada di 5000 mAh. Dan ini mau gue beresin, nanti kita bakal fokus sama handphonenya. Oke, ini dia teman-teman, handphonenya masih terbungkus sama plastik dan ada beberapa nilai jual utamanya ya, yang kayak tadi 128 GB ROM, 12 GB RAM, layarnya 90 Hz, baterai 5000 mAh, dan ada face unlock serta fingerprint, dan dia harusnya bisa diselorotin, teman-teman. Gue mulai salfok sama bagian frame kameranya yang kelihatan cukup mewah nih, teman-teman ya. Untuk bagian frame kameranya ini dia cukup mewah, dikasih aksen chrome seperti ini, tapi chrome-nya bukan yang silver melainkan warna gold seperti ini. Dan ya, ini gue teringat akan
salah satu merek handphone ya, lo tahu juga lah ya bentuknya seperti apa. Cuman ini cukup keren nih teman-teman, dikasih chrome gold seperti ini, berasa mewah aja desainnya. Oke, kita tur dulu untuk body dari handphonenya. Di bagian belakangnya seperti ini, ada tulisan Nubia dan dia di finishing warna hitam kayak gini, glossy ya. Dan kalau misalkan lo perhatiin, dia ini seperti ada glitter-glitter dari si body handphonenya ya. Warna dari body handphonenya dia ada glitter-glitternya seperti itu. Dan ya, ini akan sangat gampang untuk nyeplak sidik jari. Untungnya memang sudah dapat casing pelindung ya. Di bagian kanan sebelah handphonenya di sini ada tombol power yang berfungsi juga sebagai tombol fingerprint. Yang gue suka juga dikasih aksen warna merah seperti ini. Ada tombol volume up serta volume down yang oke, lumayan solid karena dia tidak begitu bisa digoyang-goyang ya. Ini cukup solid untuk tombol-tombolnya. Di bagian atas ini polosan aja. Di bagian kirinya ada SIM tray yang kalau misalkan kita buka SIM tray-nya, oke, dia tidak hybrid ya teman-teman. Artinya lo bisa menggunakan 2 buah nano SIM card dan juga 1 buah micro SD di sana. Tapi di sini untuk SIM tray-nya tidak ada karet pelindung dari airnya gitu ya. Yang artinya memang menandakan bahwasannya handphone ini serinya itu benar-benar entry level yang dia tidak punya fitur ketahanan air atau debu apapun. Seperti itu. Di bagian bawahnya dia masih ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon, ada port USB Type-C dan juga ada grill speaker yang ada di bagian bawah. Tapi harusnya dia cuma single speaker aja. Di bagian atasnya atau bagian depannya sini ada layar berukuran 6,75 inci dan juga ada 1 buah kamera yang resolusinya ada di 8 megapiksel. Kalau yang tadi di sini ada 3 buah kamera, tapi gua nggak tahu apakah benar-benar tiga-tiganya bakal nyala. Tapi yang jelas kamera utamanya ada di 13 megapiksel dan oke. Ini handphonenya pengen gue nyalain dulu teman-teman, nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala. Tapi sebelum itu gue mau informasikan dulu sama lo kalau handphone ini pada saat dikeluarin dalam box ya, dikeluarin dari dalam box, dia sudah terpasang anti gores bawaan dan dapat casing juga. Artinya lo bisa tinggal pakai aja handphonenya. Oke, nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Iya, jadi kayak gini ya tampilan pertama dari si Nubia A56-nya. Asli deh, nyebutin A56 ini hampir kepleset pengen nyebut merek sebelah gitu ya teman-teman. Dan ya seperti ini untuk layarnya, memang dia refresh rate-nya ada di 90 Hz. Tapi pada saat pertama kali handphonenya dinyalain, dia untuk refresh rate-nya itu masih yang otomatis aja. Jadi kalau misalkan emang lo pengen kualitas layar yang terbaik dari A56 ini, lo aktifin aja untuk yang 90 Hz-nya. Dan ya untuk scrolling di menu seperti ini memang terlihat cukup mulus ya teman-teman. Tapi setelah gue cobain scrolling di beberapa aplikasi, dia ternyata memang ada penurunan di sana. Dan itu merupakan suatu hal yang wajar karena memang nggak semua aplikasi itu bisa jalan di 90 Hz ke atas, atau ya mentoknya cuma ada di 60 Hz aja. Dan hal pertama yang sudah gue daftarkan di handphone yang satu ini adalah kemampuan fingerprintnya ya teman-teman. Dia ada di samping fingerprintnya. Oke, seperti itu. Dia cukup cepet ya. Dia cukup cepet, bahkan gue bisa bilang ini lebih cepet dari Nubia Focus 2 5G yang kemarin kita bahas juga teman-teman. Oke, seperti ini dia cukup cepet. Dan tampilan bezelnya dari layar si Nubia A56 ini, dia kalau kita lihat di bagian kanan kiri dan atasnya ini terlihat cukup simetris. Tapi untuk di bagian bawahnya memang terlihat lebih tebal. Tapi memang sayangnya untuk handphone yang satu ini dia masih pakai water drop notch display. Harusnya handphone dengan dengan kondisi layar seperti ini harganya akan sangat-sangat murah. Tapi kalau misalkan kita coba cari tahu ya, ataupun juga kita track ke belakang, seri A-nya Nubia itu memang adalah seri yang cuman 1 jutaan aja. Bahkan kalau misalkan lo coba cari tahu ya teman-teman, ada loh seri A juga yang dari merek sebelah gitu ya. Harganya itu bisa tembus 3 sampai 4 juta tapi masih pakai water drop notch display kayak gini. Sedangkan ini harganya harusnya cuma 1 jutaan aja. Oke, seperti itu ya untuk kemampuan fingerprintnya, dia cukup cepat. Terus juga kita di sini lihat untuk detail spesifikasi dari handphone yang satu ini. Yang gue suka dari handphone yang satu ini, dia sudah menggunakan Android 15. Tapi sayangnya memang gue nggak tahu apakah dia bakal mendapatkan update OS atau enggak. Tapi kalau yang seperti Nubia Focus 2 kemarin ya, itu gue unboxing nggak berapa lama kemudian dia bakal dapat update OS, lebih tepatnya update patch security seperti itu ya. Dia menggunakan MyOS 15 berbasis Android 15, namanya adalah Nubia A56. Untuk RAM-nya dia ada di 4 GB, tapi bisa lo expand total jadi 12 GB ya. Dia bisa di-expand maksimalnya ada di 8 GB. Nah, berhubung dia menggunakan eMMC ya teman-teman, dan RAM-nya ini 4 GB yang sebenarnya itu mepet banget kalau misalkan kita pakai untuk tahun 2025 ini, yang
udah pertengahan tahun ya teman-teman. Jadi ya harusnya sih nggak masalah juga kalau kita tambahin si RAM expansion-nya ataupun juga kita aktifin RAM expansion-nya. Untuk kapasitas internal storage-nya ada di 128 GB. Tapi yang lo lihat sekarang di sini ini dia tidak valid karena gue sudah download aplikasi AnTuTu Benchmark dan juga aplikasi untuk cari tahu detail spesifikasi dari handphonenya. Tapi gue juga tadi sudah screenshot ya teman-teman untuk kasih lihat sama lo. Oke, kita lihat di sini koleksi harusnya masuk ke sini dan kita lihat screenshotnya. Oke, gue sudah screenshot di sini. Jadi ini adalah storage pada saat pertama kali handphonenya gue nyalain. Dia free-nya ada di 97,89 GB dan udah kepake ada di 30,11 GB. Ini dengan kondisi gue belum install aplikasi apapun. Untuk data yang lainnya 11,6 GB ya, 11,63 GB yang gue nggak tahu ini data lainnya itu adalah apa. Sedangkan untuk sistemnya sendiri dia ada di 14,35 GB dan untuk aplikasinya sudah terpakai ada di 4,12 GB. Sebelum kita cobain kemampuan kamera dari handphone yang satu ini, gue pengen ajak lo ngecek detail spesifikasi dari handphonenya. Gue pakai aplikasi Device Info Hardware ya teman-teman. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini namanya adalah Nubia A56 dan dia menggunakan prosesornya itu adalah Uni SoC. Oke, seperti itu. Di sini nggak ada keterangan RAM-nya ini menggunakan LPDDR berapa, tapi harusnya sih LPDDR4X ya. Dia ada di 4 GB dan untuk internal storage-nya dia ada menggunakan eMMC aja. Untuk SoC-nya Uni SoC T7200 atau Tiger T606 yang jalan di 2 cluster ya teman-teman, 8 inti prosesor yang terbagi menjadi 2 cluster seperti itu. Dimana cluster yang pertama ada di 2 kali 1,61 GHz Cortex A75 dan 6 kali 1,61 GHz Cortex A55. Ini A75 harusnya dia bisa di-push lebih tinggi lagi untuk clock speednya, tapi kayaknya ini ditahan di 1,61 GHz aja. Dia jalan di arsitektur 64 bit dengan fabrikasi ada di 12 nanometer. Sistem seperti ini, screen-nya dia cuma di HD Plus aja 1600 x 720p dan dia sayangnya tidak bisa untuk puter konten HDR10 ataupun juga HDR10 Plus. Jadi ya cuman seperti ini aja dengan refresh rate ada di 90 Hz. Penyimpanannya seperti ini 4 GB untuk RAM-nya. Untuk kameranya keterangannya di sini ada 3 buah ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa gue kayaknya agak sanksi kalau dia punya 3 buah kamera, melainkan dia cuma punya 1 kamera aja yang punya resolusi ada di 13 megapiksel dan juga ada di kamera depannya sendiri itu ada di 8 megapiksel. Seperti itu. Untuk baterainya ada di 5000 mAh dengan charger ada di 10 watt. Sensornya dia oke, tidak punya gyroscope ya, tapi dia punya magnetometer. Sedangkan Nubia Focus 2 5G yang kemarin dia tidak punya magnetometer tapi punya gyroscope. Dia ada accelerometer, ada cahaya, ada proximity meter dan juga ada magnetometer. Seperti itu. Untuk yang lainnya WiFi dia dual band 5 GHz dan juga 2,4 GHz dan juga untuk Bluetooth-nya dia menggunakan Bluetooth versi 5. Harusnya seperti itu. Coba kita nyalain. Oke, ya dia menggunakan Bluetooth versi 5 di sini. Dan buat lo yang penasaran sama skor AnTuTu Benchmark dari si Nubia A56-nya, ini dia bisa mendapatkan skor sebesar 243 ribuan poin. Dengan storage testnya kita bisa lihat di sini dia mendapatkan skor sebesar 19.212 poin dengan speed bacanya itu ada di 317 MB per detik dan speed tulisnya ada di 281 MB per detik dan AI read-nya dia ada di 96 MB per detik dengan skor ya seperti yang tadi udah gue sebutin ya, ada di 19.212 poin. Dan yuk langsung kita coba aja untuk kemampuan kamera dari handphone yang satu ini. Oke, seperti ini kita buka fitur kameranya dan dia masih mirip-mirip ya seperti Nubia Focus 2 5G yang kemarin, tapi untuk kamera keluarganya ataupun juga fitur-fitur yang lainnya dia di sini agak sedikit dipangkas nih teman-teman, karena terlihat cuman ada 3 aja. Ada fotografi selang waktu, ada panorama dan juga ada warna tunggal. Oke, seperti itu. Ada Pro Video di sini. Sorry, bukan Pro Video. Ini adalah Pro Foto, teman-teman, yang kita bisa atur shutter speed-nya, white balance, ISO, fokus, sama exposure value-nya. Dan juga ada AI cam ataupun juga main kamera dari si Nubia A56-nya, dan dia di sini ada 72 mm ataupun juga 24 mm. Kalau yang di Nubia Focus 2 5G kemarin pas kita klik 72 mm itu dia bakal ada keterangan telefoto, yang di sini nggak ada. Apakah yang di sini bisa di zoom juga? Oke, dia bisa di zoom seperti ini dan maksimal zoomnya ada di 10 kali. Terus juga kita lihat di sini ada video. Untuk videonya sendiri kita lihat di sini untuk kamera belakangnya maksimal cuman ada di 1080
1080p 30 fps dan juga 720p 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya harusnya pun dia sama, maksimal ada di Full HD 1080p 30 fps, ada malam dan juga ada portrait. Dan ya, berikut adalah beberapa sampel foto dan video dari Nubia A56-nya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Nubia A56. Ini direkam di resolusi tertingginya, dia ada di 1080p 30 fps. Sebenarnya sama antara depan dan juga belakang, dia sama-sama maksimalnya ada di 1080p 30 fps dengan kondisi pencahayaan yang ada di ruangan studio aja. Ini handphonenya gue pegang pakai tangan dengan mode statis seperti ini. Jadi bakal kasih gambaran sama lo juga kalau misalkan seandainya lo pengen pakai handphone ini untuk kebutuhan vlogging ataupun juga lo pengen pakai handphone ini untuk video call. Kalau misalkan idealnya kondisi internetnya itu bagus, itu video yang ditransmisikan akan seperti ini. Dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitar 40-50 cm. Dan ini pun juga mikrofon bawaan dari si Nubia A56-nya ya. Seperti ini, suaranya bagus atau enggaknya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekarang kita cobain untuk kemampuan kamera yang ada di bagian belakangnya ya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Nubia A56. Ini direkam di resolusi tertingginya, dia ada di 1080p 30 fps. Dan ya, seperti ini untuk fokusnya, seperti yang bisa lo lihat ya. Apakah dia cukup cepat untuk fokusnya? Oke, dia bisa fokus tapi entah kenapa berasanya agak tipis aja untuk fokusnya. Ya, maksudnya tidak yang langsung blur banget di bagian belakangnya, tapi yang jelas seperti ini dengan kondisi pencahayaan dari lampu yang kayak gini aja, teman-teman. Dan ini gue pegang pakai tangan dengan kondisi gue jalan kaki, tidak pakai gimbal sama sekali ya. Oke, seperti ini untuk fokusnya. Apakah dia berjalan cukup lancar? Kalau menurut gue sih cukup aja di sini untuk fokusnya. Dan dia bisa di zoom juga nih. Kayak gini teman-teman. Dan dia cukup smooth juga untuk zoomnya, sama seperti Nubia Focus 2 5G yang kemarin kita cobain. Dan untuk zoomnya tadi maksimal ada di 10 kali. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm. Dan ini pun juga mikrofon bawaan langsung dari si Nubia A56-nya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi gitu kemampuan kamera dari Nubia A56. Di video kali ini gue belum bisa cerita banyak karena ini masih video unboxing, cari tahu isi dalam paket penjualannya, cari tahu detail spesifikasinya kayak apa, dan nyobain kemampuan kameranya tipis-tipis. Nanti gue bakal coba ceritain lebih lengkapnya setelah gue pakai handphone ini 1 atau bahkan 2 minggu ke depan. Tungguin aja dan pastiin lo udah subscribe channel gue. Dan mungkin segini lo aja cerita gue mengenai Nubia A56 ya, unboxing dan juga impresi pertama. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.